Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Sofiata Rahmi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai peradaban pra-Islam, Romawi dan Persia. Yang pertama ada peradaban Romawi. Kerajaan Romawi didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi dengan ibu kotanya Roma dan usianya lebih 10 abad. Bulan Mei 30 Masehi terjadi peperangan dalam kerajaan Romawi yang berpusat di Roma, yaitu pecah menjadi dua kerajaan. Yang pertama, kerajaan Romawi Barat yang beribu kota Roma dan kerajaan Romawi Timur dengan ibu kotanya Konstantinopel. Dan Konstantinus Agung, Kaisar Konstantin sebagai maharajanya. Kerajaan Romawi mengalami puncak kejayaan pada masa Maharaja Yustianus I, yaitu sekitar tahun 527 sampai 562 Masehi. Pada zamannya pula terjadi peperangan seru dengan kerajaan Persia Sasanid dan berakhir dengan perjanjian damai kekal yang tidak kekal dengan jasa dua orang panglimanya, Belisarius dan Narses. Yustianus berhasil merebut Afrika Utara, Italia, dan lain-lain dari tangan bangsa Vandal. Negara-negara yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi Timur pada umumnya beragama Nasrani, yang pada waktu itu terpecah dalam berbagai aliran. Yang pertama ada aliran Yaqibah. Aliran ini banyak dianut di Mesir, Habsyah. Yang kedua ada aliran Nasatiroh yang banyak dianut di daerah Irak dan Persia. Yang ketiga ada aliran Mulkaniyah yang banyak dianut di Afrika Utara, Syria, dan Spanyol. Di antara ketiga aliran ini terdapat perbedaan keyakinan. Aliran Yaqibah berkeyakinan bahwa Isa Al-Masih adalah Allah dan pengertian bahwa Allah dan manusia bersatu dalam diri Al-Masih. Aliran Nasatiroh dan Mulkaniyah berkeyakinan bahwa diri Al-Masih terdapat dua tabiat. Yang pertama ada tabiat ketuhanan dan yang kedua ada tabiat kemanusiaan. Perbedaan pendapat terus terjadi di antara aliran tersebut tentang keyakinan kepercayaan kepada Allah, dilukiskan dalam Al-Quran tentang kepercayaan mereka itu. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 72 yang artinya sesungguhnya kafirlah mereka yang berkata bahwa Al-Masih putra Maryam adalah Allah, dan berkatalah Al-Masih, wahai Bani Israel, beribadahlah kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka sudah pasti Allah mengharamkan surga baginya dan tempat dia di neraka jahanam, di mana nanti mereka yang jahat tidak akan ada pembantunya. Setelah itu ada kebudayaan Romawi. Ketika membicarakan kebudayaan Romawi yang pada hakikatnya adalah lanjutan dari kebudayaan Yunani, Jurji Zaidan membagi kebudayaan Yunani kepada 7 zaman. Yang pertama, masa dongeng atau mitologi, yaitu zamannya Yunani purba di mana seluruh kebudayaan penuh dengan dongeng dan khurafat. Yang kedua, masa pahlawan atau masa heroik. Pada zaman ini, hasil-hasil kebudayaan menggambarkan semangat kepahlawanan. Terkenallah sekumpulan syair yang bernama Ilyas dan Odisha ciptaan Homerus yang melukiskan kisah perang. Yang ketiga, ada masa lirik atau masa perasaan, yaitu masa kolonisasi Yunani di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara. Masa berkuasanya Paratiran, karena itu puja dan puji menjadi sangat berpengaruh pada waktu itu, sehingga tercipta sajak-sajak lirik. Yang keempat ada masa keemasan. Pada masa ini menjelmalah sajak-sajak tamsil atau dramatik, filsafat, khitobah, dan sejarah. Yang kelima, masa Iskandari. Pada masa ini, pusat kebudayaan pindah dari Athena ke Iskandaria.
yang dikenal sebagai Alexandria, sehingga Iskandariah menjadi pusat segala kegiatan seperti ilmu, filsafat, dan sebagainya. Yang keenam, ada masa Yunani Romawi. Pada masa ini, daerah wilayah Yunani telah jatuh ke dalam kekuasaan kerajaan Romawi. Dengan demikian, jatuhlah kebudayaan Yunani. Akan tetapi, orang-orang Kristen memperbarui, mengubah, dan sebagainya, dan daerah-daerah wilayah Yunani dimasukkan ke dalam wilayah Romawi Timur. Yang ketujuh, ada masa Bizantium, yaitu zamannya kegemilangan pusat Romawi Timur atau Konstantinopel, di mana menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Yunani. Dengan memperhatikan catatan ini, jelaslah bahwa kebudayaan Romawi adalah lanjutan dari kebudayaan Yunani. Setelah itu ada bahasa. Dalam wilayah kerajaan Romawi Timur ada 3 bahasa yang berpengaruh, yaitu bahasa Latin, bahasa Grek, dan bahasa Suryani. Dalam bahasa-bahasa inilah ditulis kitab-kitab suci, undang-undang, cerita, sajak-sajak, dan sebagainya. Kesenian dan kesusastraan Bizantium timbul kira-kira pada abad ke-5 dalam kemaharajaan Romawi Timur. Kesenian ini berkembang terus di Rusia dan Balkan. Kesenian Romawi sangat maju pada masa Kaisar Yustianus I, yaitu sekitar tahun 527 sampai 565 Masehi dan pengganti-penggantinya, dan meluas sampai ke Italia Utara. Patung-patung sangat banyak dibuat. Demikian pula bangunan-bangunan gereja yang berkubah yang sangat terkenal, yaitu gereja Hagia Sophia. Dan banyak didirikan gereja-gereja yang berbentuk silang Yunani berkubah 5. Di samping itu, terjadi kegiatan dalam bidang seni lukis, seni pahat, seni bahasa, seni suara, seni filsafat, dan sebagainya. Dan semuanya itu berjiwa dan bersemangat gereja. Selanjutnya, ada peradaban Persia. Kerajaan Persia merupakan saingan dari kerajaan Romawi Timur, di mana antara dua kerajaan tersebut terus-menerus terjadi peperangan karena masing-masing ingin merebut kekuasaan dan pengaruh. Pada waktu Yustianus menjadi Maharaja Romawi Timur, kerajaan Persia berada di bawah Maharaja Anushirwan dari dinasti Sasanid atau dinasti Sasania yang terkenal sangat adil. Anushirwan dengan pasukan berkuda dan pejalan kaki menyerbu daerah-daerah Romawi Timur sehingga jatuh satu persatu. Sedangkan Yustianus mengadakan perlawanan seru di bawah panglimanya, yaitu Belisarius, sehingga terjadilah perang selama 20 tahun, yaitu sekitar tahun 541 sampai 561 Masehi, dan berakhir dengan suatu perdamaian di mana Yustianus harus membayar upeti kepada Anushirwan tiap tahun sebanyak 30.000 dinar. Setelah itu, pada hakikatnya permusuhan antara dua kerajaan tersebut terus berlangsung sehingga keduanya mengalami kemunduran dan kehancuran. Hal tersebut terus berlangsung sampai dengan datangnya agama Islam, di mana akhirnya kedua superpower pada waktu itu menyerah kalah kepada kebenaran Islam. Agama yang dianut pada masyarakat Persia cenderung untuk menyembah berbagai alam nyata, seperti langit biru, cahaya, api, udara, air, dan sebagainya, yang semua makhluk itu mereka pandang sebagai Tuhan. Ada alam yang merupakan Tuhan baik, dan ada alam yang merupakan Tuhan jahat. Antara Tuhan baik dengan Tuhan jahat selalu terjadi permusuhan dan perkelahian. Api adalah lambang dari Tuhan baik, sehingga menyebabkan mereka menyembah api sebagai Tuhan, yang selalu mereka nyalakan dalam rumah-rumah ibadah mereka. Api sebagai Tuhan mereka menjadi sumber ilham
bagi para penyair. Dari sekian banyaknya kepercayaan pada masa kerajaan Persia, pada abad 7 sebelum Masehi muncullah seorang pemimpin bernama Zoroaster yang kemudian terkenal sebagai nabi orang Persia. Ia membawa ajaran baru yang didasarkan atas prinsip-prinsip agama lama yang telah diperbaikinya. Ia lahir dalam lingkungan suku Media di daerah Azerbaijan dan meninggal pada tahun 583 sebelum Masehi. Ajaran Zoroaster terdiri atas dua prinsip. Yang pertama, ada prinsip alam berjalan sesuai kanun yang tertentu. Yang kedua, dalam alam selalu ada pertentangan antara berbagai kekuatan, seperti antara cahaya dan gelap, antara subur dengan tandus, dan lain-lain. Masyarakat Persia sebelum Zoroaster menyembah arwah orang-orang baik yang banyak sekali. Sementara itu, Zoroaster telah menyatukan Tuhan baik itu dalam satu Tuhan yang diberi nama Ahura Mazda. Demikian pula Tuhan jahat yang disatukan dalam satu Tuhan yang diberi nama Daruja Ahriman. Kitab suci Zoroaster bernama Avesta dan kitab komentarnya bernama Zamdapesta. Menurut Zoroaster, antara Tuhan baik dengan Tuhan jahat selalu bermusuhan yang menjelma pada makhluk kedua Tuhan itu. Sementara manusia menjadi tempat pertarungan antara kedua Tuhan itu. Menurut ajaran Zoroaster, bahwa hidup ada dua, yaitu hidup pertama yaitu di dunia dan hidup kedua yaitu di akhirat. Antara pembahasan mereka yaitu yang bersifat filsafat yang dikenal sebagai filsafat Zoroaster, yaitu pembahasan tentang nafs. Menurut agama Zoroaster, bahwa nafs insan diciptakan Tuhan dan tidak ada, kemudian mencapai kehidupan abadi yang berbahagia. Apabila ia sanggup memerangi kejahatan di atas muka bumi ini, Tuhan memberikan mereka kebebasan memilih antara baik dengan jahat. Dalam diri manusia terdapat berbagai kekuatan seperti daya rasa, daya hidup, daya akal, daya ruh, daya jaga, dan sebagainya. Kedua, ada kepercayaan Al-Manwiyah di antara aliran agama termasyhur di Persia yang diciptakan oleh pemimpinnya yang bernama Manu atau Mani pada tahun 215 Masehi. Aliran Al-Manwiyah banyak berkembang di Asia dan Eropa. Ajaran-ajarannya yaitu campuran antara Zoroaster dengan agama Nasrani. Yang ketiga, ada aliran Mazhab sekitar tahun 487 Masehi. Ia merupakan seorang ahli filsafat pengikut Mani. Ia membawa paham bahwa agama ada dua Tuhan, yaitu Tuhan cahaya dan Tuhan gelap. Adapun membedakan ia dengan gurunya, yaitu dalam hal ajaran yang mirip dengan komunisme yang mengatakan bahwa manusia dilahirkan sama, karena itu haruslah hidup sampai puka. Yang selanjutnya ada bahasa. Pada waktu pemerintahan dinasti Sasanid yang menjadi bahasa Persia resmi yaitu bahasa Pahlawi, dan juga menjadi bahasa kitab suci mereka yaitu Avesta. Oleh karena itu, pengaruh kitab agama ini dalam memelihara dan memperkembangkan bahasa Pahlawi besar sekali. Sastra Persia dalam bahasa Pahlawi sedikit sekali yang masih tersisa, karena sastranya pada umumnya bersemangat agama yang berkeyakinan dua Tuhan. Karena itu, Islam menggantikan bahasa dan huruf Pahlawi dengan bahasa dan huruf Arab. Yang masih tersisa dari bahasa dan huruf Pahlawi itu yaitu batu-batu tertulis, sejumlah peraturan dari kerajaan Sasanid,
mengenai perkawinan, perbudakan, dan lain-lain. Lalu ada kesenian, hasil seni Persia yang paling kuno. Masa-masanya dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa dinasti Achaemenid. Masa peninggalannya adalah Persepolis. Masa dinasti yang kedua, masa dinasti Seleukos dan Arsacid. Peninggalannya yaitu runtuhan Assyria. Yang ketiga, ada masa dinasti Sasanid. Peninggalannya yaitu gambar-gambar timbul pada berbatu. Yang kedua ada barang-barang perak anggun dan beberapa tenunan dari sutra dan lain-lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekurang-kurangnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.